Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, puasa terbagi dua. Jadi dikemukakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Sirrul Asrar. Yang pertama, as-shaum al-muaqqat, puasa yang memiliki batas-batas waktu. Yang kedua, as-shaum al-mu'abbad, puasa yang berlangsung selama-lamanya. Puasa yang pertama itu puasa tingkat dasar. Puasa yang kedua itu tingkat menengah dan tingkat atas. Puasa tingkat dasar itu artinya menahan, tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak melakukan hubungan suami istri sejak adzan subuh, lebih tepatnya 10 menit sebelum adzan subuh, sejak imsak sampai maghrib. Kenapa ini disebut al-muaqqat? Memang tidak selamanya ada batas waktu, dan ini diatur dalam ilmu fikih. Dalam 1 tahun hanya diwajibkan puasa di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini hanya sejak adzan subuh sampai adzan maghrib. Dan tingkat dasar ini masih banyak yang belum lulus. Untuk tingkat dasar saja ini masih banyak yang belum lulus. Kita melihat indikasinya, warung Tegal siang hari masih buka. Tempat-tempat kopi masih tersedia. Di mana-mana fasilitas untuk berbuka mudah. Hadirin, mari kita lihat puasa tingkat dasar itu ada pendukungnya. Nah, mungkin bisa terlaksana kalau tidak ada pendukungnya. Pendukung yang pertama iman. Allah mewajibkan puasa itu kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Berarti puasa terkait dengan iman. Kualitas puasa ditentukan oleh kualitas iman. Nah, apa yang kita miliki sekurang-kurangnya ada 5 item. Mengapa seseorang bisa lulus puasa sejak imsak sampai maghrib? Setelah iman ini ada 5. Yang pertama, niat. Apa inti niat? Bukan yang terucap, itu talafuz bin niat. Niat itu di hati. Dalam kitab fikih disebut an-niyatu mahalluha fil qalbi. Niat itu tempatnya di dalam hati. Ketika niat, komponen pertamanya itu lillah. Semua niat intinya lillah. Niat puasa nawaitu Ramadan an adai hadis syahri Ramadan hari sanati fardhu lillahi ta'ala. Ini lillah. Lillah itu untuk Allah. Jadi niat ini adalah Allah menyatakan puasa akan dilakukan untuk Allah. Puasa ini dimulai dari pikiran, perasaan, rohani untuk Allah. Maka di dalam niat itu
Satu, ada motivasi. Motivasi ini internal. Motivasi yang datang dari kesadaran. Yang kedua, niat ini selain motivasi internal, ada dorongan kuat. Dan yang ketiga, ada kebulatan tekad. Itulah awal. Kalau orang sudah punya niat, memiliki motivasi internal, dorongan kuat, kebulatan tekad, siap menghadapi tantangan. Lalu niat ini di hati, kawan. Hati itu adalah kuat, kekuatan rohani dan ruhi, perasaan dan rohani. Nah ini perasaannya kuat, lalu terkirim ke pikiran, maka jadi pola pikir, lalu didistribusikan kepada bagian-bagian penerimaan makanan, pencernaan, enzim, sehingga ada instruksi dari pikiran, besok akan terjadi percepatan sarapan pagi. Biasanya jam 7 jadi jam 4, biasanya jam 6 jadi jam 3, biasanya setengah 7 jadi setengah 4. Ada percepatan. Setelah itu akan terjadi penundaan, tidak ada suplai makanan, tidak ada suplai minuman. Karena itu sudah siap seluruh enzim. Itu nomor satu ya. Nah, niat ini bukan sekadar perencanaan. Begitu imsak itu langsung dilaksanakan. Jadi nomor satu niat, nomor dua niat ini diwujudkan. Yang ketiga, orang berpuasa memiliki asokru, daya tahan. Dia akan punya daya tahan sejak imsak sampai maghrib. Kemudian dia istiqomah, konsisten. Kemudian mas'uliyah, tanggung jawab, dan bersifat robbaniyah. Robbaniyah itu berorientasi kepada Rob, karena memang untuk Allah. Apakah ada yang di tempat umum tidak merokok, di tempat yang tersembunyi tidak makan, tidak minum, milik sendiri tidak dimakan, apalagi milik orang. Orang berpuasa itu punya harapan, optimis akan ketemu maghrib. Harapan kedua akan ketemu Idul Fitri. Tapi ada harapan ketiga yang selalu juga akan berjumpa dengan Allah. Nah, singkatnya berhasil. Kita sudah berapa hari? Sejak hari Sabtu sampai hari Jumat sudah 7 hari. Berhasil. Insya Allah mau puasa 29 hari, mau 30 hari, yang penting 1 bulan berhasil. Persoalannya, apakah pengalaman keberhasilan puasa yang memiliki batas waktu ini bisa nggak naik kelas? Bisa nggak? Modal berhasil, modal sukses, modal kita sudah bisa puasa yang al-mu'abbad, bisa nggak naik kelas untuk puasa al-mu'abbad? Puasa selama-lamanya. Mari kita lihat puasa selama-lamanya itu apa. Puasa itu ada 2 makna. Makna yang pertama menahan, ini menyangkut masalah biologis, ini yang tingkat dasar. Makna yang kedua mengendalikan. Orang berpuasa itu mengendalikan. Apa yang dikendalikan? Cukup banyak. Yang pertama mengendalikan, bisa enggak pengalaman berhasil tadi itu bisa punya kekuatan, punya dorongan, punya tekad, punya niat, punya konsistensi, punya untuk apa? Mengendalikan pembicaraan. Kalau ini berhasil, maka puasa mendidik orang bisa mengendalikan pembicaraan. Nabi meminta ma'ayakul khairan al-yasmun, berkata yang baik atau diam. Sekarang bukan hanya bicara, bisa mengendalikan jari jemari,
tidak mengirim pesan, tidak menyampaikan yang tidak berisi, yang tidak bermakna. Nah, kalau ini berhasil, maka akan membentuk kepribadian muslim. Ada dorongan untuk mendapatkan harta, tapi dikendalikan karena dilakukan dengan cara yang halal. Oleh Allah, tidak mau manipulasi, tidak mau kebohongan. Maka orang yang berpuasa, dampak puasa itu dia hanya mencari makanan, minuman, rezeki yang halal. Dia akan selamanya mengatakan tidak untuk korupsi, tidak untuk yang haram, tidak untuk yang dimurka Allah. Tidak ada batas waktu. Nah, kalau ini berhasil, maka akan berdampak orang yang berpuasa tidak akan jadi koruptor. Orang berpuasa berhasil puasa 1 bulan, 30 hari atau 29 hari, mestinya dia tidak jadi koruptor. Mestinya dia punya tanggung jawab. Mestinya punya kepekaan tentang urusan rakyat. Rakyat tidak dibohongi, rakyat tidak ditipu, rakyat tidak dijual. Aset negara untuk rakyat, bukan dijual kepada pengkhianat. Ini berpuasa, tapi tingkah laku tidak mencerminkan orang berpuasa. Karena itu puasa ini membentuk ketakwaan, puasa membentuk kepribadian, puasa melahirkan kesejahteraan, puasa melahirkan kedamaian, puasa melahirkan ketertiban. Karena puasanya berdampak pada pengendalian hawa nafsu, pengendalian dorongan untuk korupsi, dorongan untuk manipulasi. Minimal kita berhasil mengendalikan hawa nafsu, bisa mengendalikan pembicaraan. Berat, betul berat, tapi dengan kekuatan iman, dengan dorongan kuat, dengan tekad, dengan motivasi internal, mengapa tidak berhasil? Karena sudah diuji cobakan pada umat terdahulu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat terdahulu. Cukup banyak umat terdahulu yang berhasil, cukup banyak umat terdahulu yang sukses, cukup banyak umat terdahulu yang menjadi bangsa atau umat yang kuat. Jadi puasa bukan pendidikan dan pelatihan yang utopis, tapi yang terukur, realistis. Sudah banyak orang yang berhasil dikader lewat puasa. Nah, apa pusat kita? Kalau tidak dimulai, tidak akan ada perubahan. Maka saya mengajak diri sendiri, mengajak kita bersama, mari kita pasang niat. Kedua, tumbuhkan motivasi internal. Ketiga, tunjukkan kebulatan tekad. Dan keempat, dorongan kuat. Gimana? Puasa kita naik kelas. Dari puasa tidak makan, tidak minum, tidak merokok dalam batas tertentu waktu sampai puasa selama-lamanya. Yaitu kita tidak berani berkhianat, tidak berani berbohong, tidak berani melakukan perbuatan yang diharamkan Allah. Kalau ini meresap dalam hati, diawali dengan kekuatan kata, didukung oleh pengetahuan, pengertian, paham, masuk ke dalam hati meresap, lalu menghayati, menjiwai, mengakar, yakin Allah akan membantu kita dari pribadi yang lebih baik. Apalagi sudah umur 60, 65, 70, apalagi yang mau disari.
Kalau tidak ada tekad untuk kebaikan, untuk pengembangan, untuk memuatkan, insya Allah Ramadan ini harus di Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Karena belum tentu tahun depan kita masih hidup. Jangan terlalu yakin tahun depan masih hidup, karena umur itu rahasia Allah. Baik yang sudah umur 60 ke atas maupun yang masih muda-muda, tetap kita harus memulai melakukan sesuatu perbaikan dalam hidup. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami sendiri dan memberikan inspirasi untuk kita semua untuk betul-betul Ramadan ini pendidikan dan pelatihan yang membuat kita lebih baik, lebih kokoh, lebih hidup, lebih manusiawi, lebih peka, lebih baik sekali, sehingga naik kelas dari puasa tingkat dasar yang hanya menahan sampai puasa tingkat menengah mengendalikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.